pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Saburai Talks. Kita lanjut lagi, saya mau ke Pak Kadis lagi nih. Pak Kadis, ada statement nih bahwasanya MCH ini hanya sekedar menara gading. Jadi terpisah antara MCH dan juga kegiatan ekonomi masyarakatnya ini. Terpisah katanya, benar nggak nih Pak? Apa statement Bapak untuk membantah itu pernyataan tersebut? Sebenarnya saya tidak ingin membantah. Oke. Itu kan pendapat orang berbeda-beda. Tapi yang jelas realitanya bahwa dengan MCH itu seperti menara gading, menurut saya ya tidak seperti itu. Karena kenyataannya tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa antara MCH ini di dalam struktur kepengurusan pengelolaan MCH aja itu bukan hanya dari pemerintahan aja. Di situ sudah ada beberapa teman-teman dari akademisi, termasuk Pak Bambang tadi sudah tak sebutkan, kemudian dari pelaku ekonomi kreatif yang senior-senior, kemudian ada juga jurnalis ada di situ. Jadi pentahelik ini sudah masuk di dalamnya dan ada pengusaha juga di situ. Artinya dari bentuk struktur pengelolaannya aja sudah bukan lagi menara gading. Dan di situ kepengurusan dari pemerintahnya itu cuman saya yang paling tinggi di eselon ini itu untuk penanggung jawab. Tidak ada di situ yang Pak Wali segala macam, nggak ada. Hanya kami di Dispora Paraja yang ada di situ. Kemudian di bawahnya itu justru anak-anak muda yang dari kami anak CPNS yang baru-baru yang masih fresh graduate itu kan. Terus kemudian kalau Menara Gading, tempat itu ternyata memang sudah banyak dilakukan diskusi-diskusi dengan para komunitas. Ya harapan saya sih untuk komunitas yang belum hadir ke MCH silahkan, free, nggak ada dipungut biaya dan kapanpun sampai pagi silahkan, asal betah meleknya aja, ya kan? Silahkan diskusi sampai pagi untuk mendiskusikan kota metro ini, karena ada petugas kami yang memang yang laki-laki ini siap, tapi tolong dihubungin dulu. Iya. Ada nomor teleponnya. Kadang-kadang kan kami ini banyak kegiatan yang lainnya. Kalau bicara MCH yang berikutnya, tadi sudah 4 pilar ini kita lakukan. Dan ini bukan kemampuan kami sendiri. Pemerintah ini hanya pengambil kebijakan, memfasilitasi teman-teman di ekonomi kreatif, pelaku ekonomi kreatif itu kita rangkul semuanya. Misalnya tadi dengan peragaan busana, kami ini hanya tampil menyiapkan fasilitasnya. Mereka yang membuat kreasinya, mereka yang mengatur randonnya, apa yang mau ditampilkan mereka semua. Bahkan yang terakhir pembuatan film dari teman-teman ini juga mereka yang berkreasi. Kami ini hanya ada beberapa jadi aktornya lah, jadi artisnya. Bukan kami yang mengatur ini nggak ada. Jadi di Metro insya Allah MCH ini bukan menara gading, apalagi bangunannya yang sederhana seperti ini dan keterbukaan dari bangunan ini kan terbuka nih. Nggak ada yang namanya ada tertutup yang dan lain-lain sebagainya, nggak ada. Baik. Itu Mbak jadi Fitri. terbantahkan lah ya statement itu. Oke, saya ke Pak Bambang lagi nih. Pak Bambang, kalau sudah disampaikan tadi banyak hal yang sudah disampaikan Pak Bambang dan juga Pak Kadis tadi, apa sih Pak yang perlu dievaluasi gitu Pak dari MCH ini supaya lebih baik lagi gitu, lebih maksimal lagi peranannya? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi kami dari unsur perguruan tinggi, ya saya tidak mengatakan bahwa saya mewakili atau representasi dari perguruan tinggi, tapi sebagai seorang akademisi kemudian melihat dari hasil riset yang dihasilkan, ya ada gagasan yang sudah kita coba tuangkan dalam bentuk sistem evaluasinya. Nah ini penting, kenapa? Karena kita mau lihat pergerakan perkembangannya setiap tahun bagaimana, ya kan? Kalau dari roadmap yang ada itu kan ada tahap inisiasi, tahap pertumbuhan, tahap perkembangan, dan tahap kemajuan. Nah sekarang kan 2022, 2023 ini masih pada tahap, kita lihat pada tahap inisiasi dan mengarah pada pertumbuhan. Ya. Nah ini kalau tidak roadmap ini tidak dievaluasi dengan sistem evaluasi,
Kan kita nggak ngerti nih. Sekarang MCH ini ada di posisi sudah mana? pada masuk pada fase apa? Nah, oleh sebab itu kami dari perguruan tinggi mencoba memberikan kontribusi dalam menyusun model atau sistem evaluasi. Jadi kita ada 19 item yang kita siapkan. Nah, 19 item itu dengan metode skala Likert ya. Jadi 321 ya. 3 sangat setuju, sangat baik. Baik, kurang baik lah. Jangan kita baik. Etis ya. Jadi kita buat 3 aja skalanya dari skala Likert itu. Nanti angka-angka itu kita nilai totalnya berapa ya. Kemudian dari angka-angka itu kita buat average-nya rata-rata. Kemudian dari rata-rata itu kemudian kita cari juga namanya standar deviasinya. Standar deviasinya. Nah, rumusan antara standar deviasi dengan rata-rataan tadi akan menyusun namanya diagram Cartesius 4 kuadran. Nah, dari situ kita bisa melihat, misalkan ini kan baru 4 ya, tetapi nanti dalam penilaian itu semua 17 sektor harus kita masuk ya, kita masuk. Kemudian nanti kuadrannya, misalkan di kuadran 1 itu ada kuadran kreativa potensial, nanti ada kuadran 2 kuadran unggul, kemudian ada kuadran ketiga misalkan yang tertinggal, kemudian ada yang prospektif ya. Jadi ini sebuah konsep yang kita nanti berikan. Nah, ini sudah ada konsepnya, tinggal kami sampaikan saja nanti kepada teman-teman pengelola MCH ya, agar ini bisa dievaluasi setiap tahunnya, bisa kelihatan perkembangannya. Itulah kontribusi kami perguruan tinggi. Jadi memang dalam konsep MCH ini nggak menunggu, bukan saling nunggu, tapi saling berkontribusi. Saling berkontribusi. Inisiatif. Jadi jangan coba perguruan tinggi apa sih yang bisa dikontribusikan, nggak usah tanya. Nah, tinggal bagaimana kita berharap teman-teman pemerintah daerah, khususnya lewat Bapeda ini, sering-seringlah ngobrol dengan perguruan tinggi, karena banyak produk-produk riset perguruan tinggi yang bisa mendukung MCH. Jadi perlu ada pengintegrasian, keterkaitan secara sistematik antara program pemerintah dengan perguruan tinggi. Saya kira itu. Jadi jejaring kolaborasi tadi, agar melahirkan sebuah riset yang saling terintegrasi. Betul, intinya itu. Oke, saya mau ke Ibu Sylvie lagi nih. Bisa diceritakan nggak Bu? Kan tadi ada 4 pilar nih. Yang pertama itu kuliner. Nah, saya pengen penjelasan tentang kuliner dulu Bu. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi 4 subsektor ya Mbak, dari 17 subsektor. Jadi yang sekarang menjadi primadona, sementara ini 4 sampai 5 sektor, subsektor seperti itu. Salah satunya adalah kuliner. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwasanya kuliner ini menjadi PR kita gitu ya, karena kita meskipun beragam suku, beragam budaya, tapi kita kan berpijak atau berdiam di pulau ataupun bumi Lampung gitu ya. Yang mana kita harus memunculkan budaya Lampung, tidak hanya sekedar tariannya, pakaiannya yang selama ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat, baik itu Kota Petro, Lampung, dan mungkin nasional. Tetapi kita juga harus memunculkan makanan yang sebenarnya sangat enak, lezat, dan tidak kalah rasanya dengan daerah lain gitu. Dan ini menjadi PR kita gitu ya. Jadi gerakan-gerakan tadi seperti sudah ada pelatihan, kemudian kita membumikan sampai ke tingkat kelurahan, workshop untuk bagaimana mengolah makanan Lampung ini dengan enak, kemudian tidak hanya sekedar enak rasanya, tapi packagingnya juga baik gitu ya. Seperti di daerah lain kan tidak hanya sekedar rasanya yang membuming, tapi sudah mampu dipackage dengan baik, sehingga ini tidak hanya menjadi makanan tradisional di daerah, tetapi hotel berbintang pun nanti juga dapat mensajikan. Nah, selain itu kita juga butuh branding, itu yang mungkin penting. Nah, kemarin walaupun kita seperti yang disampaikan oleh dari akademisi tadi Pak Bambang, meskipun kita sekarang ini masih 5 subsektor, tapi di perfilman juga sudah mengangkat nih gitu. Kemarin di Metro juga sudah teman-teman yang memang bergerak di perfilman sudah mengangkat Metro dengan budayanya yang beragam ini dan makanannya seperti itu dengan sebuah film. Harapannya dengan
sebuah film Angkan Muari tadi, bahwasanya menceritakan beragam budaya, tetapi kita inklusi, saling menghormati, menghargai, dan saling sinergi. Di situ juga disisipkan makanan-makanan khas Lampung, dan terutama berharap salah satu makanan itu adalah menjadi ikon. Apa sih Bu makanan metro nih? Misro Coba. kemarin. Apa Pak? Apa Bu? Misro. Iya. Ceritain dong Bu, ceritain dong kelezatannya misalnya Bu. Pokoknya enak banget deh. Oke. Jadi nanti silakan yang belum pernah mencoba bisa browsing, ada kok. Kemarin juga Chef Nasional juga sudah membuat resep tersebut. Silahkan browsing di sana. Tapi kalau memang mau banyak lebih tahu lagi, silahkan hadir ke MCH Metro Creative Hub. Jadi kita bisa mungkin diskusi atau mungkin memberikan masukan. Kita sangat terbuka seperti yang disampaikan oleh para narasumber lain. Sengaja kita memang pemerintah membuat tempat yang sangat terbuka, berharap tidak ada kasta di sana, siapapun masuk, karena yang disampaikan tadi gratis, itu adalah fasilitas untuk kita semua, dan berharap juga MCH ini jangan menjadi permasalahan yang kenapa sih, tapi ayolah kita masing-masing berpartisipasi gitu. Kita bisa kalau kita bersama, dan kita bisa berprestasi kalau kita satu sinergi dan toleransi, karena tidak ada yang sempurna gitu ya. Tapi kalau kita saling mengisi, saling menyempurnakan, pasti kita akan lebih baik. Mungkin itu Mbak Fitri. Ya. Jadi nanti kapan-kapan kita makan misro bareng ya Bu. Okay. Dengan senang hati. Kita ada di segmen terakhir, mungkin ketiganya bisa memberikan closing statement. Saya mulai dari Pak Bambang dulu. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih. Ada satu riset dalam sebuah buku yang judulnya How to Set Up Creative Hub ya, dari terbitan European Creative Hub Network. Mereka mengembangkan di Uni Eropa itu mengembangkan cultural and creative industry. Jadi sudah lebih tinggi dari Creative Hub. Jadi industri. Nah, dia katakan bahwa dampak dari pengembangan creative industri atau creative hub lah dalam bahasa kita, ini sudah berdampak misalkan perluasan kesempatan kerja 12 juta orang ya, itu yang pertama. Kemudian peningkatan nilai tambah terhadap GDP Uni Eropa itu kurang lebih 509 juta euro. Jadi pasti kita yakin bahwa peningkatan ekonomi kreatif ini juga nanti, atau industri kreatif ini lewat MCH harus kita hitung bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan PDRB. Ya, kalau PDRB dibagi jumlah penduduk, pendapatan per kapita, itu adalah ukuran kesejahteraan. Jadi kita arahnya ke sana. Kita mengembangkan MCH, sebenarnya endingnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Luar biasa. Oke, dari Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Terima kasih Mbak Fitri. Kalau Metro Creative Hub itu milik kita semua, milik masyarakat Kota Metro. Makanya jangan menunggu. Jadi mari kita besarkan MCH ini sebagai warisan kepada generasi emas Metro Cemerlang ke depannya. Terima kasih. Silakan Bu Silvi. Baik, kalau saya Dekranasda dan MCH itu bukan hanya slogan ataupun kata-kata, tapi mari kita bersama-sama, karena dengan sinergi, kemudian toleransi, kita semua dapat berpartisipasi, dan yakinlah kita akan berprestasi untuk Kota Metro yang kita cintai, dan bumi Lampung yang sangat indah ini harus kita angkat terus. Siapa lagi yang harus mengangkat kalau bukan kita? Siapa lagi yang harus mencintai kalau bukan kita yang ada di sini? Mungkin itu Mbak Fitri. Baik, terima kasih ketiga orang narasumber. Pak Bambang, terima kasih atas waktunya. Pak Kadis, terima kasih. Ibu Silvi juga terima kasih. Mudah-mudahan setelah tayangan ini warga Kota Metro dan juga warga Lampung mendapatkan pencerahan tentang pengembangan basis-basis ekonomi di daerahnya masing-masing. Pemirsa, ekonomi kreatif sebagai pilar ekonomi bangsa akan terwujud jika semua pihak mengambil peran, semua pihak berkontribusi nyata yang saling terintegrasi sehingga terciptalah ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Usai sudah jumpa kita dalam Saburai Talks edisi kali ini. Saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.